lebih dikenal oleh rakyat, kedelapan tokoh itu. Yang kelima baru saya dengan Pak Yusuf Kala. Pemilihan umum di Indonesia sebenarnya sudah dilakukan sebanyak 12 kali sejak tahun 1971 sampai 2019. Namun baru dilaksanakan pemilihan secara langsung calon presiden dan wakil presiden di era SBY. Lantas, syarat-syarat khusus apa saja yang harus dipenuhi? Dimulai tahun 2004, tepatnya di era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Di pemilihan umum yang pertama ini, ada beberapa syarat khusus yang harus dipenuhi pasangan calon presiden dan wakil presiden. Mulai dari pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum legislatif. Untuk dapat mengusulkan, partai politik atau gabungan partai politik juga harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara secara nasional atau 3% kursi Dewan Perwakilan Rakyat. Pasangan calon presiden dan wakil presiden yang mendapatkan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam pemilihan umum dengan sedikitnya 20% suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari 50% jumlah provinsi di Indonesia dilantik menjadi presiden dan wakil presiden. Apabila tidak ada pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai presiden dan wakil presiden. Pemilu 2004, pemilihan presiden atau pilpres secara langsung di tahun 2004 menjadi kali pertama diterapkannya presidential threshold. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 5 Ayat 4 yang berbunyi, pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat 1 hanya dapat diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memperoleh sekurang-kurangnya 15% dari jumlah kursi DPR atau 20% dari perolehan suara sah secara nasional dalam pemilu anggota DPR. Pada pemilu tahun 2004, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Yusuf Kala ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Lalu pada pemilihan presiden atau pilpres secara langsung di tahun 2009, ada sedikit perubahan ketentuan besaran presidential threshold seiring dikeluarkannya Undang-Undang Pemilu terbaru. Pada pemilu tersebut ada ketentuan baru untuk mengajukan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki sekurang-kurangnya 25% kursi di DPR atau 20% suara sah nasional dalam pemilu legislatif. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Pasal 9 yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR sebelum pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden. Pada pemilu tahun 2009, pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Budiono ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih. Selanjutnya di pemilihan presiden secara langsung di tahun 2014, sebenarnya tidak ada perubahan ketentuan besaran presidential threshold. Pilpres yang dilakukan pada tanggal 9 Juli 2014 ini untuk memilih presiden dan wakil presiden Indonesia untuk masa bakti 2014 sampai 2019. Pemilihan ini menjadi pemilihan presiden langsung yang ketiga di Indonesia. Saat itu, Presiden petahana Susilo Bambang Yudhoyono tidak lagi bisa mengajukan diri untuk ikut dalam pemilihan ini karena dicegah oleh undang-undang yang melarang periode ketiga untuk seorang presiden. Selain itu, menurut Undang-Undang Pemilu 2008, hanya partai yang menguasai lebih dari 20% kursi di Dewan Perwakilan Rakyat atau memenangi 25% suara populer dapat mengajukan kandidatnya. Undang-undang ini sempat digugat di Mahkamah Konstitusi, tetapi pada bulan Januari 2014, Mahkamah memutuskan undang-undang tersebut tetap berlaku.
Pemilihan umum ini akhirnya dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo Yusuf Kala dengan perolehan suara sebesar 53,15%. Keduanya berhasil mengalahkan pasangan Prabowo Subianto Hatta Rajasa yang hanya memperoleh suara sebesar 46,85% sesuai dengan keputusan KPU RI pada 22 Juli 2014. Presiden dan Wakil Presiden terpilih kemudian dilantik tanggal 20 Oktober 2014 menggantikan Susilo Bambang Yudhoyono. Pemilihan Presiden Pilpres secara langsung di tahun 2014 kembali terdapat perubahan yang kerap disebut dengan presidential threshold sebanyak 20%. Ketentuan baru pada Pilpres 2019 untuk partai politik atau gabungan partai politik bisa mengajukan nama pasangan calon presiden dan wakil presiden adalah harus memperoleh sekurang-kurangnya 20% jumlah kursi DPR atau 25% dari perolehan suara sah nasional dalam pemilu anggota DPR. Hal ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang pemilihan umum yang berbunyi, pasangan calon diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya. Pada pemilu tahun 2019, pasangan Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin ditetapkan menjadi presiden dan wakil presiden terpilih dengan perolehan suara 55,50% suara. Sedangkan pasangan Prabowo Subianto Sandiaga Uno memperoleh 44,50% suara. Sementara nilai presidential threshold 2024 masih menjadi perbincangan jelang pemilu yang akan datang. Tak hanya itu, undang-undang juga mengatur tentang syarat perseorangan pencalonan presiden dan wakil presiden. Apa saja ketentuannya? Syarat capres dan cawapres, syarat mencalonkan diri sebagai presiden dan wakil presiden telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, khususnya Pasal 169. Ketentuan tersebut mengatur syarat minimal umur hingga pendidikan bakal capres dan cawapres. Berikut syarat menjadi capres-cawapres menurut Pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Yang paling pertama adalah pasangan capres dan wapres wajib bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, mereka adalah warga negara Indonesia yang sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Begitu juga dengan suami atau istri calon presiden dan suami atau istri calon wakil presiden adalah harus warga negara Indonesia. Pasangan capres dan cawapres juga tidak punya catatan mengkhianati negara dan tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya. Kemudian, mereka juga harus mampu secara rohani dan jasmani untuk mengemban tugas dan kewajiban mereka sebagai presiden dan wakil presiden. Syarat khususnya harus bebas dari penyalahgunaan narkotika. Selanjutnya, mereka juga harus bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Lalu, punya catatan harta kekayaan yang sudah dilaporkan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara. Mereka juga tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan serta tidak pernah melakukan perbuatan tercela. Pasangan capres dan cawapres juga tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD, dan DPRD. Mereka harus memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak, penghasilan, wajib pajak orang pribadi. Belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama. Lalu, setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika. Selain itu, pasangan capres dan cawapres juga tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Selanjutnya, berusia paling rendah 40 tahun.
berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat. Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G30S PKI. Memiliki visi, misi, dan program dalam melaksanakan pemerintahan negara Republik Indonesia.